Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan hingga dapat beraktivitas hingga hari ini. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti hari ini. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam, yaitu peradaban Islam di Mongol. Asal usul bangsa Mongol, ada beberapa versi yang mengenai asal usul bangsa Mongol. Dalam buku ensiklopedia Islam disebutkan Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian yang datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Mereka menamakan dirinya sebagai putra serigala berbulu hijau dan sebagai rusa tak bertanduk, dan kehidupan mereka ibarat kehidupan binatang. Dalam versi lain dikatakan bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai dua putra kembar, Tartat dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomad, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi mereka sangat penuh patuh kepada kepemimpinannya. Mereka menganut agama Syamania atau Syamanis, menyembah binatang-binatang, dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Yang selanjutnya yaitu kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol. Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit, dan lapang-lapangan. Di sekitarnya bangunan-bangunan megah dan indah yang banyak yang tinggal di puing-puing dan lontokan. Asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang dibakar. Tentara dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk memenggal kepala ribuan manusia dan kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Itu menurut kelompok kepala wanita, anak-anak, orang tua dipisahkan satu dari yang lain. Sungai Jalah atau Tigris berubah menjadi hitam disebabkan tinta ribuan manuskrip yang dilempar ke dalamnya. Perpustakaan, rumah sakit, masjid, madrasah, tempat pemandian, dan rumah para bangsawan, toko, dan rumah makan semuanya dihancurkan. Demikianlah kota yang selama beberapa abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam itu pun musnah dalam sekejap mata. Setelah puas, pasukan penakluk itu pun bersiap-siap pergi tanpa penyesalan sedikit pun. Mereka kini hanya sibuk mengumpulkan barang-barang jarahan yang berharga, timbunan perhiasan yang tak ternilai harganya, berkilo-kilo batangan emas dan uang dinar, batu permata, intan berlian, semua dimasukkan ke dalam ratusan karung dan kemudian diangkut dalam iringan gerobak dan kereta yang sangat panjang. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana,
tetapi juga merupakan awal di mana masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Di antara catatan sejarah mengenai kebiadaban orang-orang Mongol ialah catatan sejarawan terkemuka Ibnu Athir dan ahli geografi Yaqut Al-Hamawi. Menurut mereka, tokoh-tokoh muslim terkemuka amir, panglima perang, tabib, ulama, budayawan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik, serta saudagar kaya tewas dalam keadaan mengenaskan. Kepala mereka dipenggal, dipisahkan dari badan karena khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati. Latar belakang penyerbuan ke wilayah muslim. Pada tahun 1255, Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongke the Great Khan untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslim di Timur Tengah, memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, tetapi sebaliknya membumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Hulagu merencanakan agar menaklukkan wilayah muslim lurus di daerah Iran, kemudian menumpas sekte Hasasin, menaklukkan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, menaklukkan kekhalifahan Ayyubi di Syria, dan terakhir menundukkan kekhalifahan Memeluk di Mesir. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Hulagu sangat bernafsu menaklukkan wilayah muslim dan kejam setiap kali dia berhasil menguasainya, yaitu ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya, Kitbuga, termasuk Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang Islam. Juga para penasehatnya banyak yang berasal dari Persia yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka 1 abad sebelumnya ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Syukron ala minkum, lastu biasa minkum, lastu bi khairi minkum. Syukron hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.